Selamat malam semua. Mari kita mulai kelas kita melanjutkan eksposisi 2 Korintus pasal 11. Oke, saya minta Pak Rudi Sutono berdoa Pak untuk memulai kelas kita malam hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kembali kami datang malam hari ini untuk bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan kami seiman lewat media Zoom. Tuhan mau pimpin kami, biarlah semua firman yang boleh disampaikan dalam Zoom ini boleh kami terima, boleh masuk di dalam hati kami, bahkan berakar, bahkan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini, kesehatan yang Tuhan sudah berikan, makanan kami, perlindungan-Mu bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum hadir. Tuhan tahu di mana mereka berada, Tuhan tahu keadaan mereka, adalah Tuhan yang akan menyertai mereka dimanapun keadaannya, dimanapun berada, dan bagaimanapun keadaannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Zoom meeting persekutuan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Rudi. Silakan Pak Egi, langsung. Langsung aja. Ya. Ya, terima kasih. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu 2 Korintus pasal 11. Mungkin saya mau share screen dulu. Oke. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Pak, oke. Di slideshow aja Pak Egi. Kenapa? Slideshow. Supaya muncul besar. Oh. Slideshow ya? Iya. Di atas itu? Ini ketutup sama ini. Itu. Sudah? Ya. Oke. Silakan. Ya, malam ini kita akan membahas 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 33. Cukup panjang kalau kita baca, tapi saya akan membaginya dalam beberapa poin. Nah, saya kasih judul Paulus tidak mementingkan diri. Nah, latar belakang dari 2 Korintus pasal 11 ini kemarin kita sudah disinggung juga 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 6. Tapi yang saya akan bahas ini 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 33. Judulnya Paulus tidak mementingkan diri. Nah, yang pertama, bagian pertama, ternyata melayani itu adalah dengan tulus. Bukan karena ingin imbalan atau ingin pujian. Kalau kita baca dalam ayat 7 sampai 9, Paulus berkata demikian. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Nah,
ayat-ayat ini sudah kita baca bagaimana Rasul Paulus menunjukkan dirinya bahwa melayani itu adalah dengan tulus, bukan karena ingin imbalan atau pujian. Nah, rupanya ada selisih, ada masalah dengan jemaat di Korintus. Rupanya jemaat di Korintus merasa terhina. Oleh karena Paulus tidak mau menerima tunjangan dari mereka. Jadi jemaat di Korintus yang dilayani Rasul Paulus ini mereka merasa terhina karena Rasul Paulus tidak mau menerima tunjangan mereka. Nah, sebaliknya jemaat di Filipi itu membantu Rasul Paulus. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam Filipi pasal 4 ayat 18 dikatakan demikian. Filipi pasal 4 ayat 14 sampai 18. Saya akan bacakan Filipi pasal 4 ayat 14 sampai ayat 18. Firman Tuhan demikian. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah, rupanya ini latar belakang mengapa jemaat di Filipi membantu Rasul Paulus, sehingga itu membuat Rasul Paulus merasa tidak perlu untuk mengambil bantuan dari jemaat di Korintus, jemaat yang notabene dia layani. Nah, rupanya Rasul Paulus ini ada alasan. Alasan yang pertama, Rasul Paulus ini tidak melayani jemaat Filipi. Jadi dia merasa bebas dan tidak terikat. Karena dia merasa bebas dan tidak terikat, karena Rasul Paulus melayani jemaat di Korintus, bukan jemaat di Filipi. Jadi dia melayani dengan bebas, dia melayani dengan tidak terikat. Ini alasan Rasul Paulus mau menerima bantuan dari jemaat di Filipi. Ya seperti ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, alasan yang kedua, ternyata Rasul Paulus tidak mau membebani jemaat Korintus. Seperti yang dia katakan dalam ayat yang ke-9 tadi. Dia tidak mau membebani jemaat Korintus. Kalau dia melayani jemaat di situ. Karena kita tahu jemaat di Korintus itu penuh dengan masalah. Nah, rupanya Rasul Paulus juga mempunyai prinsip hidup. Apa prinsip hidup dari Rasul Paulus? Nah, rupanya prinsip Rasul Paulus itu dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah prinsip dari Rasul Paulus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sudahkah kita melayani sesuai dengan prinsip yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini? Sehingga dia bukan menjadi beban bagi jemaat di Korintus pada saat itu. Karena dia mempunyai prinsip yang kuat, prinsip yang baik.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, melayani gereja kita, melayani jemaat yang Tuhan tempatkan kepada kita dengan segenap hati kita, bukan karena imbalan, bukan karena pujian, tapi ini menjadi prinsip hidup dari hidup kita, dari pelayanan kita. Seperti kita untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia. Kadang-kadang kalau kita temukan orang itu bisa baik kalau dilihat. Tapi kalau dia tidak dilihat, apakah dia seperti itu? Nah, kadang-kadang kita juga bertanya seperti kalau gembala kita yang lihat atau pimpinan kita yang lihat, yang mengetahui gimana keadaan kita, baru kita bersungguh-sungguh kelihatannya. Baru kita mau melayani Tuhan dengan baik. Tapi kalau tidak ada gembala, kalau tidak ada pimpinan, kalau tidak ada orang di sekitar kita, seringkali kita bermalas-malasan, seringkali kita seenaknya saja. Nah, apakah kita bisa juga apapun yang kita perbuatan itu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini perbedaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus dengan pekerja-pekerja yang lain. Karena Paulus mempunyai prinsip hidup yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ada manusia, tidak ada manusia, ada yang lihat, tidak ada yang lihat, dia tetap melayani Tuhan. Ini prinsip dari Rasul Paulus. Yang pertama yaitu melayani dengan tulus. Bukan karena ingin imbalan atau pujian. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa menjabarkannya lagi. Apakah pelayanan kita itu sudah merupakan pelayanan yang tulus? Atau karena imbalan? Atau karena pujian? Atau karena hal yang lain? Kalau mungkin kita tulis panjang sekali, banyak sekali. Rupanya Rasul Paulus memiliki ketulusan di dalam melayani Tuhan dibandingkan nanti kalau kita lihat pekerja-pekerja palsu itu, hamba-hamba Tuhan yang palsu, rasul-rasul yang palsu. Paulus sempat membandingkan dirinya dengan rasul-rasul yang palsu. Ya, yang kedua, kita lanjut. Ya, yang kedua, jangan mudah percaya pada nabi-nabi zaman sekarang. Itu disebut Rasul Paulus ayat 13. Saya akan bacakan ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Coba kita bandingkan. Kita bandingkan dengan 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Kita bandingkan 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Nah, jelas sekali. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat, kepada Timotius. Saat itu Timotius adalah seorang gembala yang masih muda.
Dia berhadapan dengan guru-guru yang palsu. Dia berhadapan nabi-nabi palsu yang mengajarkan menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya daripada kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Nah, ini mungkin yang dihadapi saat-saat ini. Ya. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis itu sebagai bapa pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Saya akan bacakan aja supaya kita jelas. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pemburu manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, bayangkan Yesus sendiri yang berkata kepada orang-orang Yahudi saat itu. Ya, kita tahu cerita ini. Kita tahu kisah ini. Katanya jam 8. Nah, mungkin host bisa di-mute saja semua. Ya, langsung. Oke. Sudah. Nah, iblis itu adalah bapa pendusta. Kata Yesus yang berkata seperti itu. Bukan hanya Rasul Paulus yang mengatakan, tetapi Yesus pun membandingkan iblis itu ada bapa pendusta. Ada dusta di dalam hidupnya. Nah, dalam hal ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus Rasul Paulus mengatakan bahwa ada dalam ayat 13 tadi dikatakan rasul-rasul palsu. Nah, ini berkaitan dengan watak mereka atau lebih jelas karakter daripada orang-orang tersebut. Karakter orang tersebut dikatakan sebagai rasul-rasul yang palsu. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Dalam bahasa Yunani dikatakan pseudapostolos. Mereka adalah rasul palsu, adalah pengajar-pengajar palsu atau guru-guru palsu. Nah, bagaimana kita membedakan rasul-rasul palsu ini dan rasul-rasul yang asli? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ini dalam hal watak mereka atau karakter. Dikatakan dalam ketidakjujuran mereka atau lebih kepada sifat mereka. Mereka adalah pekerja-pekerja curang. Kalau terjemahan ILT dikatakan sebagai pekerja penipu. Mereka ada pekerja curang, pekerja penipu, dalam bahasa Yunani dolios. Mungkin berasal dari kata dolos. Dolos itu kan hamba, budak. Tapi karena mereka bertindak curang, lebih kepada penipu, dan ini adalah sifat. Ini adalah sifat mereka. Pekerja curang, pekerja penipu. Bukan sekedar sesuatu yang lumrah terjadi, tapi ini memang kebiasaan, sudah menjadi sifat dari orang-orang tersebut. Karena mereka dikatakan sebagai pekerja-pekerja curang atau pekerja penipu.
Nah, mereka punya hobi apa? Nah, ternyata mereka punya hobi atau pekerjaan itu menyamar sebagai merasul-rasul Kristus. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan metaskematousio, metaskematiso. Mereka sering menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dan ini hobi mereka. Pekerjaan mereka. Dan sering kita jumpai di dalam tiga karakter ini, macam ini sering kita jumpai di dalam gereja Tuhan pada saat ini. Yaitu rasul-rasul palsu atau guru-guru palsu, pekerja curang atau penipu, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dalam ayat 14 lebih jelas, lebih dikatakan hal itu tidak usah mengherankan, kata Rasul Paulus. Karena apa? Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang mereka? Kita lihat, yang pertama kita berbicara mengenai pemimpin yang curang ini sebagai orang yang diberi kekuatan oleh iblis. Maksudnya yang pertama, mereka kelihatannya melakukan perkara-perkara besar bagi Allah. 2 Korintus 11 ayat 15, kemudian Wahyu 13 ayat 2. Wahyu 13 ayat 2 itu juga menunjuk kepada Daniel 7 ayat 4 sampai 6 yang menunjuk kepada kerajaan-kerajaan atau antikris. Bagaimana mereka melakukan perkara-perkara besar. Kelihatannya sebagai perkara-perkara besar, kuasa Allah. Tapi mereka adalah pekerja curang. Pemimpin yang curang. Dikatakan 2 Korintus 11 ayat 15. Coba kita baca 2 Korintus 15 ayat 11 ayat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Inilah yang dikatakan Alkitab. Daniel 7 ayat 4 sampai 6 itu berkaitan dengan mimpi Nebukadnezar. Bagaimana mimpi Nebukadnezar tentang kerajaan-kerajaan. Bapak Ibu bisa baca bagaimana Daniel menafsirkan mimpi itu dan bagaimana mimpi itu menunjuk kepada kerajaan-kerajaan yang akhirnya dihancurkan dan kemudian muncul juga antikris di situ. Terkesan seolah-olah hebat. Nah, yang kedua, menyampaikan khotbah Injil yang menarik perhatian. Minggu lalu disampaikan 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Coba kita baca sebentar 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, ini yang dihadapi oleh jemaat Korintus saat itu. Mereka mendapat Injil yang lain, mendapat Yesus yang lain, mendapat roh yang lain yang diberitakan oleh Rasul Paulus saat itu. Supaya penyampaian mereka menarik hati. Sehingga Rasul Paulus juga menasihatkan kepada anak didiknya 1 Timotius 4 ayat 1 kita baca. 1 Timotius 4 ayat 1. Timotius 4
ayat 1. Kita bisa baca di situ bagaimana Rasul menasihati kepada Timotius. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lagi mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, yang ketiga, kelihatannya benar, tetapi pada kenyataannya mereka menolak ibadah dan mengingkari kekuatannya. Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Kelihatannya benar, tetapi pada kenyataan mereka menolak ibadah dan mengikuti kekuatannya. Ini yang pertama yang dikatakan Alkitab. Nah, yang kedua, orang ini menyamar sebagai rasul-rasul Kristus dan hamba-hamba kebenaran. Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Korintus 11 ayat 15 yang sudah kita bahas tadi. Demikian mereka meniru pelayan Kristus yang sejati dan menyinggung setiap bentuk ibadah yang ada dalam berita mereka. 2 Timotius 3 ayat 5 tadi. Bahwa mereka akhirnya mengingkari ibadah mereka. Yang ketiga, masih lanjut, bisa jadi mereka itu memiliki perhatian dan kasih yang tulus. Dan mungkin mereka memberitakan pengampunan, damai sejahtera, kepuasan, kasih, dan banyak hal lain yang berguna. Tetapi mereka hidup di bawah pengaruh iblis. Nah, ini sering kita jumpai pada akhir-akhir ini. Kelihatan mereka hamba-hamba Tuhan yang benar, yang baik. Mereka memberitakan soal pengampunan, soal damai sejahtera, soal kasih, dan banyak hal lain yang berguna. Tetapi hidup mereka sesungguhnya di bawah pengaruh iblis. Dan ini yang seringkali kita tidak tahu. Selanjutnya, Injil mereka sering menjadi berita dari akal manusia dan bukan penafsiran yang benar dari pernyataan Allah yang ditemukan dalam Alkitab. Coba kita bandingkan dalam Galatia 1 ayat 6. Kita baca dalam Galatia pasal 1 ayat 6. Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kita baca juga dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan memperoleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengacap kebaikan Tuhan. Nah, berita mereka menyimpang dari pengajaran rasul-rasul perjanjian baru. 1 Yohanes 4 ayat 1, kita bisa baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Satu Yohanes 4 ayat 1 dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul
dan pergi ke seluruh dunia. Ini jelas ditulis oleh Rasul Yohanes. Bagaimana nabi-nabi palsu itu berkeliling dunia. Sudah muncul sampai sekarang, bukan hanya zaman dulu, sampai sekarang pun kita menyaksikan bagaimana akhirnya nabi-nabi palsu itu muncul. Pengajar-pengajar palsu itu muncul. Ya. Berikutnya, semua orang percaya harus waspada terhadap para pekerja dan pemimpin yang menyesatkan ini. 2 Korintus 11 ayat 34. Matius 7 ayat 15, Matius 16 ayat 6. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Dan jangan diperdaya oleh karisma, pidato yang fasih, pendidikan yang tinggi, mujizat yang mereka lakukan, jumlah keberhasilan dan berita mereka yang digemari orang. Kita harus waspada. Lalu pertanyaan, bagaimana kita bisa membedakan yang asli sama yang palsu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana kita bisa membedakan yang asli dan yang palsu? Nah, ada seorang hamba Tuhan yang berkata demikian. Kalau kita mau membedakan yang asli dengan yang palsu, bagaimana caranya? Caranya itu belajarlah dengan benar, sesuatu kebenaran dengan benar. Jadi bukan mencari tahu yang palsu itu, tapi kita harus belajar terus dengan yang benar. Kita cari tahu dulu yang benar. Nah, rupanya ada. Mungkin Bapak Ibu di sini tahu ya, FBI tahu ya. Polisi di Amerika sana, FBI, Federal District Bureau, FBI. Nah, bagaimana cara masuk di FBI itu? Bagaimana mereka dilatih, para polisi itu dilatih untuk menjadi FBI yang baik itu? Ternyata untuk orang-orang di FBI itu, polisi-polisi FBI itu dilatih bagaimana dia menentukan uang asli sama uang palsu itu. Sepersekian menit, mungkin tidak sampai 2 menit, mereka sudah harus terbiasa dengan yang asli. Maaf. Jadi para polisi dibiasakan satu menit, kalau nggak salah 1 menit, nggak sampai 2 menit. Mereka sudah harus bisa menentukan itu uang palsu atau uang asli. Dari situ mereka bisa menentukan keaslian. Keaslian dari uang palsu atau uang asli. Dengan cara mereka dilatih tiap hari. Supaya mereka terbiasa dengan yang asli itu. Sebelum akhirnya mereka mengetahui yang palsu. Nah, itulah bagaimana kita bisa mengetahui, waspada kepada yang palsu atau yang asli. Yaitu bagaimana kita bisa belajar kebenaran dengan benar. Baru-baru ini ada kita mungkin dihebohkan dengan pengajaran-pengajaran sampai sinode pun ambil turun tangan. Ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan yang dianggap melawan dari kredo yang dipercaya oleh sinode tersebut, sehingga dia dikeluarkan atau mengundurkan diri karena dia menganggap sudah berkembang, kepercayaannya sudah berkembang sedemikian rupa karena tidak bisa mengikuti kredo sinode tersebut.
Sehingga akhirnya dia mengundurkan diri dari kepengurusan atau dari kependetaannya gereja tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu semua tahu. Kenapa demikian? Karena para senior yang duduk di sinode ini tidak bisa. Hamba Tuhan ini sudah membuat istilah kisruh, membuat kisruh. Ya memang kisruhnya di dunia maya, di YouTube. Tetapi rupanya dari sinode tidak bisa menutup mata. Akhirnya mereka bertindak. Dan seterusnya kita tahu. Ya, next. Yang keempat, semua pemimpin agama harus dinilai berdasarkan sikap dan kesetiaan mereka terhadap penebusan oleh darah Yesus Kristus dan terhadap Injil sebagaimana disajikan oleh Kristus dan para penulis perjanjian baru. Nah, kalau ada yang berkata di luar itu, mengajarkan di luar yang telah dikenal, ditulis oleh Alkitab, penulis perjanjian baru, itu semua pemimpin agama harus waspada. Kita dikenal, dinilai berdasarkan sikap kita kepada penebusan Yesus Kristus. Kalau ada yang mengajarkan bahwa bukan Yesus satu-satunya juru jalan keselamatan, mungkin orang tersebut harus kita nilai. Kalau ada yang mengajarkan bahwa bukan Yesus Kristus bukan satu-satunya keselamatan, masih ada keselamatan yang lain, jalan keselamatan yang lain. Orang tersebut harus kita nilai. Mungkin ada juga yang mengajarkan Allah itu bukan Allah Tritunggal. Kita menyembah Allah yang tiga, yang di luar para penulis PP, para penulis perjanjian baru. Nah, itu kita harus nilai mereka. Apakah mereka pemimpin yang baik atau pemimpin yang benar? Apakah mereka pengajar yang baik atau pengajar yang benar? Apakah mereka guru yang baik atau guru yang palsu? Itulah penilaian kita. Nah, yang ketiga, rupanya Rasul Paulus rela dianggap bodoh karena Kristus. Kita bisa baca dalam ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 11 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Maaf, saya salah baca. Kita kembali kepada 2 Petrus tadi, 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 16. Maaf tadi saya baca Yohanes. Nah, demikian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai 21. Paulus mengatakan, kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh
supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Jadi Rasul Paulus rela dianggap bodoh karena Kristus. Dia rela dianggap bodoh karena Kristus. Nah, siapa yang di sini mau dianggap bodoh? Tentu nggak ada yang mau ya. Tentu nggak ada yang mau. Siapa yang rela dianggap bodoh? Kata rela di sini ada sesuatu yang sukarela, yang mau menerima apa adanya. Nah, di dalam surat 1 Korintus dia berkata demikian. 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Dikatakan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan bahwa pemberitaan Injil itu adalah sebuah kebodohan dibandingkan hikmat orang pada saat itu. Dibandingkan hikmat yang diterima orang-orang pada saat itu. Dalam hal ini orang-orang Yunani. Dianggap sebagai kebodohan pemberitaan Injil itu. 1 Korintus pasal 3 ayat 18 Rasul Paulus mengatakan, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Nah, bagaimana Rasul Paulus membandingkan kebodohan dengan hikmat? Nah, bodoh di sini yaitu bodoh tentang Injil, bukan hikmat dunia. Selanjutnya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 19 dia berkata, karena hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Bagaimana hikmat dunia itu dibandingkan dengan kecerdikan Allah? Bagaimana hikmat dunia itu di hadapan Allah itu adalah kebodohan. Karena Allah menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi Rasul Paulus rela dianggap bodoh karena Kristus. Nah, apakah kita juga rela dianggap bodoh karena Kristus? Mungkin Bapak, Ibu, Saudara bisa menilai diri sendiri. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat, Rasul Paulus supaya tidak mementingkan diri sendiri. Ini yang saya masukkan sebagai judul tadi.
Rasul Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Kita baca ayat 23. Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Nah ini ceritanya kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 23. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 diceritakan seperti ini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah ini cerita tentang kepala penjara di Filipi. Bagaimana Rasul Paulus ditangkap, kemudian dipenjarakan. Kemudian kepala penjara itu mendera, dikatakan mendera Rasul Paulus. Supaya Rasul Paulus tidak melayani Tuhan lagi. Akhirnya pintu-pintu penjara tersebut terbuka. Ketika Rasul Paulus berdoa memuji Tuhan. Justru pintu-pintu terbuka dengan sendirinya, padahal dia di penjara. Bapak Ibu bisa baca dari Kisah Para Rasul 16 ini mulai dari ayat 19 seterusnya. Nah, kemudian kita lihat ayat 24. Ayat 24, 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Nah, ini lucu. 5 kali dia disesah. Disesah itu mungkin sama dengan dicambuk ya. 5 kali dia dicambuk orang Yahudi. Setiap kali itu 40 kurang 1 pukulan. Artinya 39 kali. 39 kali 5 berapa? 39 kali 5 berarti 195 kali cambukan yang dia terima. Kenapa sampai dia disisa 5 kali, dikata 1 kali kurang 40 kali kurang 1 kali. Rupanya ada latar belakangnya. Kita baca dalam Ulangan pasal 25 ayat 3. Ulangan pasal 25 ayat 3. Di situ dikatakan 40 kali harus orang itu dipukuli. Jangan lebih. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Nah, inilah aturan yang diberikan oleh Musa, Taurat, kepada orang Israel. Boleh memukul orang, boleh menyiksa orang, atau mencambuk orang, tetapi tidak boleh lebih dari 40 kali. Kalau lebih dari 40 kali, orang itu tidak boleh dipukul lagi. Jangan lebih, kata firman Tuhan. Tidak boleh dipukul lagi. Nah, tapi ayat 24-nya dikata 5 kali, kata Rasul Paulus, aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali. Kenapa dia 39 kali? Karena kalau 39 kali kurang 1 kali kan 40.
sengaja. Kalau 40 dia tidak boleh lagi. Tidak boleh dipukul lagi. Tidak boleh disesah lagi. Atau tidak boleh dicambuk lagi. Makanya dikurangi setiap kali dicambuk dia dikurangin 39, tidak 40. Karena kalau 40 sudah tidak boleh lagi dipukul lagi. Dikatakan ini 5 kali dia disesah orang Yahudi. Pintar sekali orang Yahudi saat itu. Nah, yang selanjutnya dia katakan dalam ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kalam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Rasul 14 ayat 9, kemudian Kisah Rasul 16 ayat 22 juga. Bagaimana Rasul Paulus menghadapi itu. Saya bacakan aja Kisah Rasul pasal 14 ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Pasal 16 ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Nah, ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-26. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bapak Ibu bisa lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 23. Bagi Kisah Rasul 9 ayat 23 dikatakan, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Paulus. Kemudian Kisah Rasul 14 ayat 5. 14 ayat 5 dikatakan demikian, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin, mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Ini yang dia alami oleh Rasul Paulus. Nah, untuk apa? Tujuannya untuk apa? Oh ya, ada ayat 32 sampai 33. Kalau kita baca 32 sampai 33. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Nah, Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 23 sampai 25. Bagaimana Rasul Paulus diselamatkan saat dia baru bertobat. Nah, untuk apa? Semua yang dialami Rasul Paulus ini. Tujuannya yaitu untuk memelihara jemaat. Kalau Bapak Ibu baca ayat 28, ayat 28 dikatakan, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Inilah tujuan
Rasul Paulus, maka dia rela disesah, rela didera, rela karam kapal dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk memelihara jemaat. Karena dia memang tidak mementingkan diri sendiri. Coba kita bandingkan dengan hamba-hamba Tuhan sekarang. Apakah hamba-hamba Tuhan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Boro-boro mereka dicambuk, boro-boro mereka mengalami karam kapal. Kadang-kadang hujan pun mereka sudah malas-malesan. Kadang-kadang menderita pun mereka tidak mau. Karena mereka menganggap itu bukan bagian dari tugas panggilan mereka. Kalau kita baca dalam Filipi, pasal yang ke-1 ayat 29, ternyata Rasul Paulus mengatakan bahwa anugerah itu bukan hanya keselamatan, tapi penderitaan itu pun adalah anugerah. Anugerah Tuhan. Makanya Rasul Paulus rela untuk menderita. Karena dengan penderitaannya asal jemaat itu bisa dipelihara dengan baik, dia rela untuk menderita. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan dikatakan segala sesuatu di belakangku itu adalah sampah katanya. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayatnya nanti. Segala sesuatu di belakangku itu adalah sampah. Rasul Paulus tidak mementingkan diri. Ya, yang kelima. Yang kelima ayat 30 dikatakan dia bermegah dalam kelemahan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Selain dia rela dianggap bodoh, dia rela demi berjemaat. Dia mau bermegah dalam kelemahan. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan apa? Jika dia mau bermegah, bermegahlah dalam kelemahan, sebab di dalam kelemahan kita kuasa Allah menjadi nyata dan sempurna. Di dalam kelemahan kita juga ditantang untuk percaya dan mengandalkan Tuhan seutuhnya. Kita hanya perlu mengerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya bagi kita. Sehingga Rasul Paulus dia bermegah dalam kelemahan. Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Korintus pasal 12 kita baca ayat 9. Maaf, tiba-tiba saya batuk. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia lebih suka bermegah dalam kelemahan. Karena di dalam kelemahannya justru kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Oleh karena itu jangan takut dan khawatir akan apapun. Sebab Allah sendiri yang akan memegang tangan kanan kita dan membawa kemenangan bagi kita. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca ayat terakhir.
Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Nah, demikian pembelajaran kita untuk malam ini dari 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 33 tadi. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya. Sekarang waktunya bertanya, berdiskusi Bapak Ibu. Topik malam ini adalah Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri di dalam pelayanan. Sudah dijelaskan tadi ya, melayani dengan tulus. Kemudian nasihatnya jangan mudah percaya kepada nabi-nabi zaman sekarang. Istilahnya nabi-nabi palsu ya, rasul palsu itu. Lalu Paulus rela dianggap bodoh demi Kristus. Kemudian dia jelaskan tentang pengalamannya yang disiksa, dianiaya, dipenjara, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di situ, mengalami hal yang tidak enak di situ, bahkan ancaman kematian atau pembunuhan. Tapi dia lakukan semua demi Kristus tadi. Dan iman itu juga merupakan kasih karunia Allah, tapi menderita demi Kristus itu juga merupakan kasih karunia dari Allah. Ya, itu Bapak Ibu. Silakan di antara Bapak Ibu yang mau bertanya sehubungan dengan Matius 20 pasal 11. Silakan. Malam Pak Eki, Ya, saya mau tanya tadi mengenai firman Tuhan sebagian membicarakan nabi-nabi curang atau nabi-nabi palsu atau nabi-nabi penipu. Saya cuma mau tanya dan minta tolong dikasih contoh, beberapa contoh supaya kita mengerti lebih mendalam. Oh, contohnya seperti ini. Kita di ayat pasal 11 ayat 4 berbunyi demikian, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Maksudnya memberitakan Yesus yang lain itu Yesus yang mana? Apakah kita ini kalau tidak memberitakan Tritunggal, apakah itu berarti Yesus yang lain ya? Itu yang mengenai Yesus. Terus mengenai kedua, memberikan kepada kamu roh yang lain. Yang dimaksud roh yang lain itu seperti apa, Pak? Apakah kalau kita ini berbahasa roh atau kita berbahasa lidah, apakah itu dianggap roh-roh yang benar atau roh-roh yang salah, gitu ya? Terus juga di sini juga mengenai Injil yang lain. Injil yang lain itu bagaimana? Apakah ada Injil yang tambahan daripada Alkitab atau memang Injil-Injil ini diputarbalikkan atau bagaimana? Itu yang pertama, Pak. Contoh-contoh itu. Kedua, itulah nabi-nabi palsu itulah mengadakan mujizat, mengadakan perkara-perkara besar, tetapi Tuhan tidak mengenal dia, istilahnya. Kamu nggak akan masuk ke kerajaan surga lah, istilahnya. Bagaimana dengan pengikut-pengikutnya, Pak? Pengikutnya lah misalnya, ini pengajar-pengajar kesat atau pendeta-pendeta yang mengajarkan kesesatan, Pak, ya, istilahnya bidat. Pasti kalau dia tidak bertobat, istilahnya pasti dia nggak diterima Tuhan Yesus di surga. Bagaimana dengan pengikut-pengikutnya ini, Pak? Kadang-kadang lah kita, orang-orang itu ngikut terus, tuh. Kalau nggak sadar, waduh, apa benar saya nantinya juga ikut mereka masuk dibuang sama Tuhan? Nah, begitu, Pak, ya. Terima kasih.
Saya Pak Time. Ya, langsung Oke. Pak Igi, langsung ya. Nah, kalau kita kembali ke konteksnya saat Rasul Paulus katakan Yesus yang lain, Injil yang lain, Roh yang lain. Nah, tentunya itu berkaitan dengan pengajaran rasul-rasul dan pengajaran yang diajarkan oleh Paulus saat itu. Nah, bagaimana Rasul Paulus mengajarkan Yesus? Bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil? Bagaimana Rasul Paulus menceritakan karunia-karunia Roh seperti yang kita bahas kemarin yang lalu di 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Di luar itu otomatis semua dianggap sebagai Yesus yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu lebih maju lagi ke surat Galatia, bagaimana ya Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa terkutuklah. Bahkan dikatakan juga malaikat pun terkutuk kalau orang yang memberitakan Injil yang lain atau Yesus yang lain. Nah, Yesus dan Injil yang lain itu yang bagaimana saat itu saya harus menyelidiki ulang. Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan Yesus atau Injil yang lain itu yang bagaimana? Apakah karena pengajaran-pengajaran yang lalu, yang saat itu seperti soal sunat, kalau orang Kristen tidak disunat, itu tidak diselamatkan, dan lain sebagainya, itu termasuk. Nah, konteksnya saat itu apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Berarti kalau di luar Rasul Paulus dan di luar para penulis PB, Perjanjian Baru dan Rasul-Rasul, bukan yang diberitakan oleh Rasul-Rasul itu adalah hal yang palsu, yang dikatakan yang lain itu. Nah, demikian Pak Hendrawan yang bisa saya jawab. Nah, maksud saya aplikasinya contoh real sekarang itu Pak, mungkin di gereja dia ada seperti ini. Ya. Iya, kalau yang lalu ya dia nggak misalnya ya melanggar firman Tuhan apa-apa, tapi maksudnya kehidupan bergereja sekarang itu loh, kita datang ke gereja untuk melihat ini, oh ini yang diceritakan itu Yesus yang lain. Oh ini yang diceritakan Roh yang lain. Ini yang diceritakan Injil yang lain. Untuk melihat ciri-ciri itu, contohnya realnya sekarang ini bagaimana? Kira-kira begitu, saya nggak berani menyebut nama sih Pak ya. Ya istilahnya kayak keselamatan plus. Keselamatan harus ditambah dengan kelepasan, harus ditambah dengan basar dan sebagainya. Kalau tidak ada berarti belum selamat. Nah, itu mungkin bagian dari yang bisa kita katakan contoh pada masa sekarang, Yesus yang lain. Di mana Yesus itu seumpama dukun saja. Dia nggak beda dengan dukun. Dia nggak beda dengan guru-guru yang hebat. Ngapain kita datang ke dukun kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan misalnya. Tuhan Yesus itu cuma dianggap sebagai kesembuhan. Cuma sebatas itu saja, bukan sebagai Allah yang berdaulat. Nah, mungkin seperti itu Pak Hendrawan. Nah, kalau mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, silakan yang mau kasih masukan. Apakah yang baru-baru ini yang terjadi antara saya sebut saja Pak JT dengan sinode GBI, akhirnya Pak JT keluar karena dia menganggap kredonya sudah tidak sesuai lagi dengan kredo GBI. Apakah itu juga bisa dimasukkan, dikategorikan sebagai sesuatu yang lain itu, yang berbeda itu? Nah, kita percaya Allah Tritunggal. Tapi Pak JT katakan
dia tidak percaya dengan Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Istilah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Dia percaya kepada Allah yang satu. Nah, seperti itu. Itu kan sudah berbeda. Dan apakah pemahaman kita yang selama ini kita bicarakan, nanti kami ada kelas Tritunggal juga, alat Tritunggal, Oktober nanti. Nah, itu mungkin salah satu contoh. Akhirnya berseberangan. Kalau kita mau sebut nama ya, salah satunya seperti itu, Pak. Ya, yang lain mungkin bisa nambahkan. Ya, mungkin yang lain mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain ada beri tambahannya. Jadi Yesus lain, Roh Kudus lain, Injil yang lain di masa kini itu seperti apa? Nah itu pertanyaannya Pak Indrawan ya. Contohnya ya seperti apa? Oh si A memberitakan Injil lain, si B memberitakan Roh Kudus lain, si T memberitakan apa tadi? Injil lain, Roh Kudus lain, Yesus yang lain. Nah, seperti apa? Oh, itu. Ya, silakan kalau ada yang bisa memberi contoh itu di sekeliling kita, di dalam pengalaman kita bergereja, berjemaat. Ya, silakan. Halo, masih bersama-sama? Atau takut semua menyebut nama gitu. Oke, ya jadi sederhananya begini Pak Ibu. Yesus yang lain itu adalah, kalau Alkitab kan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau memberitakan Yesus bukan Tuhan, nah itu sudah hamba Tuhan itu atau siapapun sudah memberitakan Yesus yang lain. Ya, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan orang berdosa, ya. Lalu kalau memberitakan yang lain yang sebaliknya dari yang kita dengar pengertian itu, nah itu termasuk Yesus yang lain. Jadi kalau kita mendengar, oh Yesus bukan Tuhan, dia hanya manusia, gitu ya, teladan moral yang sangat baik. Nah itu sudah Yesus yang lain itu yang disampaikan, gitu ya. Nah kalau Injil yang lain, Injil itu kan dikatakan apa? Kabar baik, kabar keselamatan, hanya melalui kasih karunia. Nah kalau ada khotbah yang mengatakan diselamatkan tidak hanya melalui kasih karunia, tapi melalui yang lain juga, nah itu termasuk Injil yang lain. Lalu yang Roh Kudus yang lain itu apa? Ya seperti pandangannya saksi Yehova, Roh Kudus bukan pribadi Allah, tapi hanya sebagai kuasa atau power saja. Nah itu termasuk Roh Kudus yang lain. Itu Pak Indrawan secara ringkasnya ya. Kalau disebutkan kira-kira yang pengajaran yang di mana yang kira-kira yang kita katakan ini nggak benar ini. Kira-kira gereja mana itu misalnya? Oh, gereja mana ya? Mungkin loh ya. Oh ini pengajarannya cuma yang dibicarakan mujizat aja misalnya. Kalau ada yang cuma yang membicarakan kesembuhan, apakah ini juga merupakan Injil yang lain atau yang lain-lainnya begitu, Pak? Nah ini saya ada dapat baca chat dari teman saya yang Om Mincuan. Mungkin Yesus yang lain itu hanya manusia saja atau Tuhan saja. Nah, itu kata pendeta Om Mincuan. Ya, saya ceritakan tadi dengan Pak Bambang. Mungkin Yesus yang lain itu hanya manusia saja atau Tuhan saja. Sementara kita percaya Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. Nah, ya, ada salah satu ya. Oke, kalau yang soal mujizat dan lain sebagainya, memang ya gereja menekankan. Jadi penekanan, Pak.
Ya kita nggak bisa berkata itu salah ya, gitu ya. Nggak bisa kita berkata itu salah. Tapi intinya adalah ya tetap kita kembali ke firman, Yesus, Roh Kudus, dan Injil yang benar itu yang diberitakan. Kemarin-kemarin kan kita sudah belajar kalau yang namanya mujizat di 1 Korintus 12 itu yang kemarin kita sudah belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dilihat kebutuhan mujizat ya bisa dikerjakan atau diadakan mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi tidak selalu seperti itu. Ya itu Pak Gunawan. Tadi yang kedua belum ya? Iya, belum Pak. Gitu. Yang kedua belum. Yuk Pak Egi. Yang kedua tadi bisa diulang Pak, saya lupa Pak. Yang kedua tadi apa Pak? Maksud saya kalau nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu itu mengadakan mujizat, mengadakan apa, pada akhirnya Tuhan tidak mengakui. Iya. Saya nggak kenal. Bagaimana dengan pengikutnya itu ya? Ya, begitu Pak. Oke. Nah, kalau pengikutnya tersesat juga mengikuti yang sesat, ya orang buta, istilah Tuhan Yesus, orang buta menuntut orang buta, ya sama-sama kecemplung, Pak. Nah, di sini tugas kita untuk menyelamatkan mereka, untuk menasihatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau mereka tetap mengikuti jalan yang tidak benar, ya kita bisa apa? Otomatis ya mereka pemimpinnya kecemplung, ya dia kecemplung juga. Orang buta menuntun orang buta. Sama-sama kecemplung, sama-sama masuk jurang. Menurut saya sih begitu. Apakah kecuali kalau mereka pada akhirnya mau bertobat dan kemudian kembali kepada jalan yang benar, ya kita nggak bisa tahu kapan itu terjadi. Tapi selama mereka ikut pemimpin yang tersesat, ya saya kira juga dia akan tersesat sampai akhir, Pak. Ya, menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih ya, Pak Eki. Oke, makasih. Mungkin ada yang lain? Ya, lebih baik pengikutnya tadi diundang di kelas kita, Bible Study. Supaya mereka mengerti, tidak ikut tersesat ya. Kalau ngajak pemimpinnya susah, anak buahnya aja kita ajak untuk belajar bersama. Tadi salah satu cara yang sudah dijelaskan di 2 Korintus pasal 11 tadi, untuk menghadapi guru-guru palsu tadi, yaitu dengan cara belajar itu tadi ya, dengan cara belajar. Ya, jadi itu Pak Indrawan ya. Jadi pengikutnya bagaimana kita ajak ke kelas Pak, supaya mereka mengerti. Ya Pak gitu. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Silakan. Pak Wid. Ya Bu, sudah. Katanya orang di Israel itu banyak yang namanya Yesus. Betul tak Pak Wid? Terus yang cuma Yesus yang kita sembah itu Yesus Kristus, orang Nazaret. Tapi kalau di Israel itu katanya orang-orang itu banyak yang namanya Yesus. Apa betul tak itu Pak Sarip, Pak Wid? Ya, ini tanya ke Pak Sarip, saya atau ke Pak Eki? Pak Wid. Oh, ke saya. Padahal yang ngajar malam ini Pak Eki, bukan saya. Yuk, Pak Eki dulu aja. Oke. Nah, nama Yesus sebenarnya nama umum. Pada saat itu nama umum. Kalau bahasa Ibrani-nya Yosua, Yehosua. Bahasa Yunani Yesus. Sebenarnya nama umum, Bu. Ada juga di Alkitab, Kisah Rasul juga ada dukun namanya Bar Yesus. Itu nama umum. Kalau kita harus membedakan, makanya kita supaya membedakan ya kita sebut Yesus Kristus. Karena Kristus itu artinya yang diurapi. Tidak ada nama lain yang diurapi selain nama Yesus.
Itu yang dari Nazaret yang kita percaya. Yang lain nggak ada, nggak berani orang berkata dia adalah Yesus Kristus. Karena Kristus itu memang cuma Yesus saja. Al-Masih kalau dalam bahasa Arabnya Al-Masih. Berarti kalau kita doa harus bilang Yesus Kristus. Ya Enggak lebih baik. usah Yesus toh, Yesus Ya aja. lebih baik seperti itu. Nama umum ya Pak. Nah, Yesus itu nama umum. Sama seperti Pak Timotius. Nah, Timotius itu kan nama umum. Iya. Sakeus itu nama umum. Berarti kalau kita berdoa Yesus itu berarti salah ya Pak ya. Harus salah Yesus sih enggak, tapi lebih baik kalau kita mengerti ya Yesus Kristus. Kalau kita mengerti, karena Yesus itu kalau bahasa Ibrani Yosua, nama Yosua kan banyak. Yehosua itu banyak. Nama Ibraninya Yehosua. Itu nama umum. Nah, pemain bola terkenal juga namanya ada Yesus apa gitu. Pemain bola itu terkenal itu. Nah, itu jadi ya lebih baik ya kita sebutnya Yesus Kristus. Nah, itu sudah tertuju kepada Yesus yang kita maksud. Oh iya Pak. Ya silakan mungkin yang lain tim Pak Bambang. Ya sudah jelas ya nama umum. Jadi sekarang kalau punya anak laki-laki atau cucu laki-laki boleh memberi nama Yesus, boleh. Silahkan. Itu ya. Nah, yang Yesus di Alkitab itu kenapa selalu disebut yang dari Nazaret itu? Karena Yesus yang dari Nazaret itu pernah mati dan bangkit, naik ke surga, hidup selamanya. Kalau Yesus dari kota yang lain mati, tidak bangkit-bangkit. Ya, besok menunggu hari kebangkitan orang mati. Tapi kalau Yesus yang satu-satunya dari Nazaret, dia pernah mati dan bangkit. Untuk apa dia mati? Untuk apa dia bangkit? Lalu untuk apa dia naik ke surga? Untuk apa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Nah, itu ada tugasnya semua. Gitu ya. Makanya para rasul selalu menekankan apa? Aku memberitakan Yesus yang disalibkan. Aku memberitakan Yesus dari Nazaret itu. Nah, unik. Jadi hanya satu-satunya Yesus yang dari Nazaret yang pernah mati dan bangkit. Ya. Tuh. Nah. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu mau menambahkan, mau bertanya, silakan masih ada waktu. Pak Tim, mau tanya saya. Oh iya Bu, ya. Yang nama Yesus itu katanya di Filipina ya yang banyak ya Pak. Jadi ya itu Pak. Kalau tadi bilang di Israel, berarti di Filipina, terus di lain-lain tempat juga banyak ya Pak. Ya. Kalau ditanya banyaknya berapa, kita nggak tahu ya. Mungkin survei. Tapi memang ada, jangankan di sana, di Manado aja mungkin juga ada. Bapak Ibu ya. Bahkan ada murid saya itu namanya itu Buah Roh loh. Siapa namamu? Kemurahan hati. Loh, saya sampai bingung. Waktu saya absen ya, loh, kemurahan hati. Loh, betul Pak, namaku Kemurahan Hati. Gitu. Saya anak yang ke berapa? Dari Buah Roh itu. Makanya dihitung. Yang nomor 1, perempuan, namanya Kasih, Pak. Ya, karena bapak ibunya adalah gembala sidang atau tua dari Nias ya. Jadi nama anaknya itu diberi nama Buah Roh itu Kasih. Yang kedua Sukacita, Damai Sejahtera. Betul. Seperti itu. Kemurahan hati ya itu ya. Laki-laki dibilang kemurahan hati. Jangan usah jauh-jauh Bapak Ibu, anaknya Pak Bambang aja diberi nama bagus loh. Kata Ibrani. Yada sama Sema. Loh, Yada itu kan artinya apa? Mengetahui, mengenal. Ya, Sema itu mendengar artinya. Gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Pak Eki tadi sudah bilang, ada Yehosua, ada Yosua, itu sebenarnya identik dengan Yesus juga. Ya, gitu. Mungkin bukan hanya di Filipina, ya dimanapun pakai nama yang seperti itu nggak apa-apa, nama yang umum betul. Boleh juga. Tapi celakanya memang nggak pernah dengar ya, ada nama siapa namamu Yudas, gitu, nggak ada.
Padahal kasih nama Yudas pun juga nggak apa-apa. Kan yang penting Bagus, bukan ya. Iskariot ya loh. Ya kita pada banyak Yudas, sekitar 7 orang yang namanya Yudas. Murid Yesus sendiri aja yang namanya Yudas ada 2. Yudas Iskariot dan Yudas bukan Iskariot. Ya, enggak apa-apa, nama yang umum. Penulis kitab kan juga ada yang namanya Yudas. Ya, itu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yudhistia. Yang lain Bapak Ibu silakan. Pak Ambang mau menambahkan Pak? Silakan Pak. Sampai yang lain-lain. Mungkin Pak Om Mincuan ini loh. Pendeta Om Mincuan. Oh, hamba Tuhan. Ya, selamat datang. Tuhan. Ya, silakan. Ya, Pak Ambang mau menambahkan silakan Pak. Belum Pak Tim, belum. Oh. Ya, silakan Bapak Ibu yang Saya lain. mau nanya, Pak. Oh ya, Pak Rudi silakan. Ya, Pak Rudi. Ya, malam semuanya. Malam. Saya masih belum jelas ini. Mengenai alasan Paulus tidak mau menerima sumbangan dari Korintus itu loh Pak Egi. Ya. Itu alasannya apa itu? Ada latar belakangnya? Itu ada atau yang saya sebut ada 2 tadi alasannya. Yang pertama kan dia memang tidak melayani jemaat Filipi, jadi dia bebas. Dia bebas menerima. Oh, bukan, yang di Korintus. Yang di Korintus alasannya dia nggak mau membebani. Karena nggak mau membebani jemaat Korintus. Itu kita bisa baca. Apa karena orang Korintus itu nggak kaya gitu atau gimana? Enggak, bukan gitu. Korintus malah disebut sebuah negara jemaat yang kaya juga. Karena dia nggak mau membebani ayatnya, kalau tidak salah di ayat 9 coba kita baca. Ayat 9 dikatakan. Nah, ayat 9 bagian B ya. Tidak. Ayat 9 bagian B itu. Menyusahkan ya. Iya, dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan aku akan tetap berbuat demikian. Jadi dia Rasul nggak mau jadi beban bagi jemaat Korintus itu dianggap beban. Karena Rasul Paulus kan memang orangnya mandiri, orangnya istilah apa adanya gitu. Dia kalau di temperamen kan orangnya kasar, kolerik kan kita minggu lalu sudah belajar bagaimana temperamen Rasul Paulus ini sebagai temperamen yang kolerik, yang keras lah. Ya dia nggak mau jadi beban supaya orang Korintus tidak terbeban juga dengan keberadaan Rasul Paulus, makanya dia nggak mau terima. Sebaliknya dia terima sumbangan dari Filipi. Kenapa? Ya karena memang dia tidak melayani jemaat Filipi saat itu. Karena dia tidak terikat, dia bebas. Dia terima sebagai sumbangan, bantuan dari jemaat di Filipi. Ya, tapi kan begini Pak Eki. Iya. Rasul Paulus ini kan punya misi untuk mengumpulkan dana untuk orang Kristen di Yerusalem yang waktu itu menderita ya. Ya sinodenya itu kata Pak Bambang itu, sinodenya ya. Mengutus utusan Injil ke ke bagian-bagian yang lain. Dia nerima nggak untuk sumbangan untuk orang-orang Kristen yang di Yerusalem? Kalau dia sendiri kan dia nggak mau nih. Ya untuk dia nggak mau. Kalau untuk Yerusalem itu apakah jemaat di Korintus akan menyumbang? Ya memang tidak diceritakan. Dalam Alkitab tidak menceritakan, yang diceritakan justru orang yang miskin yang Makedonia yang
miskin, jemaat Makedonia yang miskin, justru yang menyumbang ke Yerusalem saat itu. Dia apa yang di Korintus tidak diceritakan. Apakah jemaat di Korintus menyumbang ke Yerusalem atau tidak? Nah, saya juga nggak bisa menjawab ya, Pak. Nah, karena memang tidak diceritakan dalam Alkitab siapa aja yang menyumbang di Yerusalem itu. Tapi yang diceritakan memang orang-orang di Makedonia dan dikenal sebagai jemaat yang miskin malah. Yang... Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya bisa tambahkan ya. Ya, Untuk Pak. pertanyaan Pak Rudi, nah sebenarnya dibalik dia tidak menerima sumbangan Korintus itu memang outputnya dia tidak mau membebani. Tetapi sebenarnya yang menjadi masalah bukan soal dia terima atau tidak. Tetapi dalam konteks Rasul Paulus sedang berhadapan dengan rasul-rasul palsu yang dari Yerusalem itu, maka penerimaan sumbangan itu akan menjadi sebuah celah. Ya, menjadi sebuah celah untuk memojokkan Rasul Paulus, ya, padahal uang yang diterima itu untuk Yerusalem, bukan untuk dia. Tetapi isu yang beredar itu Paulus adalah seorang yang bekerja melayani untuk mencari uang. Nah, maka kenapa di Korintus itu lebih kaya dia tidak terima, di Filipi, di wilayah Makedonia yang miskin-miskin itu dia terima, karena mereka Paulus sedang tidak mengalami satu fitnahan. Maka memang secara garis besar di dalam surat 2 Korintus ini dia sedang menghadapi fitnahan-fitnahan, termasuk fitnahan mengumpulkan sumbangan itu. Jadi memang dia sementara waktu menahan untuk tidak menerima itu, ya. Tetapi di pasal yang lain sebelumnya kan Rasul Paulus mengatakan hendaklah engkau segera mengumpulkan uang untuk Yerusalem. Ya, tetapi di bagian ini memang dia tidak menerima secara langsung dengan tangannya itu karena sedang dalam posisi diincar itu Pak Rudi. Ya, sedang posisi diincar. Jadi dia menahan diri untuk tidak menerima itu, ya, karena memang dia sedang diawasi dan dituduh, difitnah dan lain sebagainya. Ini di situ ya persoalan yang melatar belakangi itu. Ya, itu saja tambahan saya. Oke, makasih Pak. Ya, sama di 1 Korintus pasal 9. Ya, jadi Paulus melepaskan hak itu. Jadi apakah haknya ketika Paulus melepaskan hak itu? Jadi hak untuk menerima persembahan itu dia lepaskan. Ya, dia istilahnya tidak diterima supaya bisa dipakai yang lain. Nah, memang itu luar biasa ya. Jadi upahku adalah, hakku adalah ketika aku melepaskan hak. Kalau yang lain boleh memperoleh haknya, tapi khusus Paulus dia berkata hakku adalah ketika aku melepaskan hak itu. Ya, yang sudah kita bahas yang lalu di 1 Korintus pasal yang ke-9. Masih ada waktu, satu lagi Bapak Ibu, silakan. Mau bertanya, ya, Pak Tim. Menanggapi. Ya, Pak Fendi. Pak, saya mau tanya yang ayat 30 itu, Pak. Ayat 30 ya. Ya, bagi jika aku harus bermegah, maka aku harus bermegah atas kelemahanku. Nah, di sini penjabarannya itu bagaimana, Pak? Yang dimaksud kelemahannya Paulus itu secara jasmani, ya memang kita tahu dia ada sakit ya, atau secara rohani. Terus yang dimaksud dengan bermegah itu apa konteksnya, Pak? Nah, dimaksud bermegah ini kan istilah bangga gitu, seperti rasul-rasul palsu, pengerja curang apa segala itu bangga dengan mereka punya pelayanan, sombong gitu. Nah, Rasul Paulus nggak mau itu. Makanya dia katakan kalau aku bermegah atas kelemahan. Nanti kalau
Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 tadi itu lebih jelas. Ketika dia berdoa, katanya ketika dia berdoa supaya Tuhan melepaskan dia dari iblis yang menggocok dia, justru Tuhan berkata kepadanya, cukuplah kasih karuniaku. Karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, sehingga Rasul Paulus berkata, aku lebih bangga. Maksudnya lebih bermegah itu maksudnya bangga dengan kelemahanku. Baik jasmani, yaitu seperti yang dia ceritakan itu didera, kalang tapar, kelaparan, dan sebagainya. Itu dia bangga dalam kelemahannya. Karena justru dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, saya kira demikian Pak Fendi. Ya Pak, cukup jelas Pak. Ya, nanti diperjelas minggu depan Pak. 2 Korintus pasal 12 Pak. Saya yang mengajar ya. Sudah dipersiapkan. Sip. Ya, jadi intinya itu kalau rasul palsu bermegah itu ayat 18 tadi, karena banyak orang, maksudnya banyak orang ini nabi palsu atau rasul palsu yang bermegah secara duniawi, aku yaitu Paulus mau bermegah juga. Nah, bermegah dalam apa? Dalam kelemahan. Seperti apa yang Pak Eki tadi sudah sampaikan, 5 kali disesah, ya. Lalu dilempari batu, mengalami karang kapal, lalu diancam dengan bahaya banjir, penyamun. Pertanyaannya, apakah rasul-rasul palsu itu mau mengalami yang seperti ini? Nah, pasti nggak mau mereka mengalami hal yang tidak enak, maunya yang enak-enak. Gitu loh. Makanya dikatakan Paulus mereka bangga secara duniawi. Nah, kalau engkau bangga, aku juga punya kemegahan, punya kebanggaan. Apa itu? Memang tadi sudah disebut kelemahan. Tapi yang sangat istilahnya mengcounter ya istilahnya para rasul palsu itu ya pasal 12 ayat 1. Paulus mengalami hal yang spektakuler. Yang para rasul palsu tidak mengalaminya. Nah, nanti minggu depan, Rabu depan saya akan sampaikan itu, Pak Fendi. Oke, Bapak Ibu. Ya, masih ada satu lagi, kalau tidak ada kita akhiri. Kalau masih ada silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada satu lagi yang mau ditanyakan hubungan dengan 2 Korintus pasal 11 ini. Masih nyambung dengan pasal 12. Bapak Ibu. Nanti ya, minggu depan. Ya, cukup Bapak Ibu, tidak ada lagi. Pak. Cukup ya, Bu Lia. Ya, terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sudah bergabung belajar bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Pak Eki juga yang sudah mengajarkan. Ya, saya minta Pak Fendi untuk mengakhiri di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi puji syukur kami dan terima kasih kami kepada Tuhan. Kalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu 2 Korintus 11 ini ya Bapa. Sungguh Tuhan kami bersyukur mempunyai kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Kami sadar Tuhan di dalam keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang ada pada kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan menolong setiap kami untuk kami boleh belajar, memahami akan kebenaran daripada firman-Mu. Ya Bapa, terima kasih buat pertolongan Tuhan malam hari ini untuk semua yang boleh hadir di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Sungguh kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya Bapa. Terutama juga untuk Pak Eki yang Tuhan telah pakai menjadi saluran berkat firman-Mu pada malam hari ini. Terus Tuhan pakai hamba-Mu ini hari lepas hari semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Memberkati juga Pak Bambang, Pak Tim yang membimbing kami pada malam hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, tiba saatnya juga kami akan mengakhiri Zoom meeting ini ya Bapak, kiranya penyertaan Tuhan menghantar kami dalam peristirahatan kami malam hari ini sampai besok pagi. Teringat juga teman-teman kami yang belum bisa
bergabung pada malam hari ini di dalam berbagai pergumulan, masalah persoalan yang mereka hadapi. Kiranya juga Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita Tuhan terus menaungi setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.